Halo, selamat Paskah bagi yang merayakan. Semoga kebangkitan Kristus memberikan kekuatan baru bagi kita. Yuk, semangat kembali dalam pembelajaran kita. Hari ini kita masuk pada pertemuan 17, membuat peta konsep. Kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajarannya adalah kompetensi dasar, membuat peta konsep atau sinopsis tentang isi buku fiksi, non-fiksi, atau buku fiksi yang dibaca. Indikatornya, membuat rangkuman dalam bentuk rangkaian gagasan pokok isi buku. Yang kedua, membuat peta pikiran isi buku. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, membuat rangkuman dalam bentuk rangkaian gagasan pokok isi buku dan membuat peta pikiran isi buku. Motivasi hari ini. Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Mahatma Gandhi. Pengertian rangkuman. Rangkuman disebut juga sebuah ringkasan. Rangkuman adalah hasil menyaringkan semua gagasan-gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang lebih ringkas atau lebih pendek. Di dalam rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok atau gagasan pokok teks aslinya. Jadi, yang menjadi perhatian adalah ketika kita merangkum, maka tidak boleh mengubah ide pokok atau gagasan pokok dari teks yang kita rangkum. Selanjutnya, langkah merangkum berdasarkan gagasan pokok. Panduan praktis merangkum buku berdasarkan gagasan pokok. Coba disimak ya, ada 5 langkah. Yang pertama, bacalah informasi umum buku, seperti judul, pengarang, penerbit. Jika berupa artikel, catat nama pengarang, nama media, tanggal terbit. Yang kedua, ketahui secara umum isi buku melalui daftar isi dan kata pengantar. Yang ketiga, buku yang baik memiliki susunan berpikir yang terurai dengan baik dalam bab dan subbab. Setiap subbab dijabarkan ke dalam paragraf. Setiap paragraf memiliki satu pemikiran utama. Yang keempat, berdasarkan butir nomor 3, maka kita dapat merangkum bacaan dari pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf. Masih ingat pelajaran kelas 7 tentang gagasan utama dan rincian? Sambil diingat-ingat ya, atau kalian bisa melihat catatannya kembali. Yang kelima, merangkum bacaan dapat dilakukan dengan menyusun pokok pikiran atau gagasan utama setiap paragraf. Lalu, format merangkum dengan teknik menentukan gagasan utama dan gagasan rincian adalah sebagai berikut. Yang pertama, judul buku. B. Judul bab. C. Judul subbab. D. Gagasan utama setiap paragraf dalam subbab. Kita bisa mengambil paragraf 1, gagasan utamanya apa? Paragraf 2, paragraf 3, dan seterusnya. Nah, yang ketujuh, setiap gagasan paragraf dapat diungkapkan dalam satu kalimat. Merangkum bacaan dapat dilakukan dengan menyusun setiap kalimat menjadi gagasan utama atau pokok pikiran setiap paragraf ke dalam satu karangan. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah bisa dipahami? Yuk kita lanjutkan pada contoh berikut ini. Judul buku, Karena Buku Senikmat Susu,
pengarang Eli Damaywati. Kalian lihat di sampingnya itu gambar bukunya. Kita lihat yang pertama, tuliskan daftar isinya. Bab 1, bab 2, dilanjutkan dengan bab 3, lalu catatan penutup, daftar pustaka, dan tentang penulis. Kita tulis dengan lengkap ya. Dari judul tersebut, kamu buat pertanyaan untuk tiap subbab, lalu kamu tulis isi jawabannya setelah kamu membaca. Contohnya, kita lihat pada bab 2, di situ terdapat subbab mengembangkan minat baca anak, halaman 37. Berawal dari minat, halaman 38. Perkembangan minat baca pada anak, halaman 52. Pengembangan minat baca pada anak di lingkungan keluarga, halaman 78. Dari subbab tadi, buatlah pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana mengembangkan minat baca pada anak? Yang kedua, dari mana awal minat baca? Yang ketiga, bagaimana perkembangan minat baca anak? Yang keempat, bagaimana pengembangan minat baca di keluarga? Lalu, kalian mencari jawabannya dari buku yang kalian baca. Pasti kalian akan menyusunnya dalam kalimat-kalimat seperti contoh pada kotak ini. Dari kalimat-kalimat tersebut atau dari jawaban-jawaban pertanyaan yang diajukan, kita menemukan pokok-pokok isi buku yang akan digunakan untuk merangkum. Lalu hasilnya akan menjadi sebuah paragraf sebagai hasil dari rangkuman kalian. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Semoga kalian bisa memahaminya. Kalau tidak, kalian dapat memutar kembali video ini ya. Selanjutnya, kita akan membuat rangkuman atau peta konsep. Nah, pada kesempatan ini Ibu mengambil contoh bacaan tongkonan. Bacaan ini pernah kita pelajari pada pelajaran bab 1 yaitu teks deskripsi. Tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantai Pau. Memasuki Rantai Pau akan kita temui Tongkonan berjajar rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. Bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa vernis dan pelitur, kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau.
Kerbau memang perlambang kebangsawanan suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, inilah gambar rumah adat Tongkonan. Selanjutnya, berikut contoh catatan akhir yang saya buat untuk merangkum buku ke dalam selembar kertas. Maksudnya dari artikel Tongkonan. Nah, kita lihat di tengah-tengah itu sudah ada judul Tongkonan. Kemudian ke bagian bawah, bagaimana depan rumahnya, bagaimana bagian timur, bagian barat, bagian hadap utara. Lalu ke bagian atas, bagaimana dengan ciri fisiknya, atapnya, bagian yang lain. Nah, dari bagian tersebut masih ada 2 tempat kosong. Kalian bisa isi dengan melihat artikel tentang Tongkonan yang sudah kita baca tadi. Lalu bagian bawah sendiri ada bagian tulisan hiasan. Nah, pokok-pokok itu menjadi rangkuman dari artikel yang ada. Kalian bisa isi bagian yang kosong itu pada kolom komentar di bawah ini ya. Selanjutnya, kita lihat bentuk lain dari peta konsep. Nah, ini macam-macam bentuk peta konsep yang lebih menarik. Nah, anak-anak, sudah 2 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, merangkum dengan gagasan utama, dan yang kedua, membuat peta konsep. Kedua hal tersebut membantu kita dalam memahami isi buku atau isi bacaan, sehingga kita mampu menyerap informasi dari buku atau bacaan yang kita baca dan juga mampu mengingatnya atau mengambil manfaat dari buku atau artikel yang kita baca tersebut. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.